Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulah bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang berkah ini, saya bisa dipertemukan kembali dengan ibu-ibu dan akhwati sholihah semuanya. Dan tak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan barokah, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga Allah masih memberikan nafas pada pagi hari ini buat kita semuanya untuk menjadi kesempatan bagi kita untuk menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih dalam program tausiah pagi hari ini, dan mudah-mudahan ibu-ibu dan akhwati sekalian tidak bosan-bosannya dan terus bersemangat untuk terus menggali ilmunya Allah, dan mudah-mudahan Allah kuatkan, Allah sehatkan kita semuanya sampai nanti di penghujung Ramadan dan kita memperoleh kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk pagi hari ini edisi spesial menunggu nanti ada ustazah-ustazah kita yang akan menyampaikan tausiah-tausiahnya. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin sedikit berbagi dengan ibu-ibu dan akhwati sholihah sekalian. Tema hari ini yang saya ambil adalah berjudul Engkaukah Sahabatku. Nah, mudah-mudahan sedikit sharing, sedikit pembahasan ini mengingatkan buat kita semuanya betapa ada satu hal yang ternyata Allah tetapkan untuk kita semuanya, dan ini nanti menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Nah, perlu kita ingat kembali bahwa ketika kita memeluk agama Islam, kita tentu meyakini bahwa Islam ini adalah agama yang sempurna, yang paripurna, tidak kurang, tidak lebih, gitu ya. Sebagaimana yang Allah sampaikan di Quran surat Al-Maidah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Nah, pada hari ini telah kusempurnakan Islam itu menjadi agama buat kalian, dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian, dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama kalian. Nah, di Quran surat Al-Maidah ayat 3 ini menegaskan betul-betul bahwa Islam ini adalah agama yang komprehensif. Islam ini tidak hanya sebatas ibadah agama ritual atau agama spiritual saja, tetapi Islam itu mencakup semua hal. Ketika manusia hidup, maka aturan Allah itu cukup, ya. Kalau cukup itu berarti tidak kurang, tidak lebih, pas gitu ya, untuk kemudian menjadi panduan, menjadi penyelamat ya bagi manusia. Nah, dalam posisi ini berarti kesempurnaan Islam yang tidak hanya menjadi agama spiritual saja gitu, karena ternyata dalam Islam kan ada kaitan pengaturan ya, mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya gitu ya, berupa ibadah, akidah, kemudian juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, ada pengaturan masalah makanan, pakaian, masalah akhlak gitu ya, dan yang berikutnya adalah mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Nah, ini wujudnya nanti ada muamalah, ada ukubat gitu ya. Nah, terkait dengan pembahasan hari ini, engkaukah sahabatku? Nah, berarti dalam Islam, dari hal yang terkecil sampai yang terbesar, dalam urusan sepele sampai urusan negara istilahnya gitu ya, semua itu ada urusannya, semua ada aturannya gitu. Nah, apalagi pembahasan hari ini terkait dengan engkaukah sahabatku, maka Islam pun mengatur urusan tentang sahabat atau pertemanan ini gitu ya. Nah, ternyata manusia ini ketika hidup ternyata tidak hanya ya butuh oksigen, butuh air saja gitu. Nah, posisi ternyata salah satu kebutuhan yang dimiliki oleh manusia adalah butuh
dia dengan seorang sahabat ya, atau banyak sahabat. Nah, ini berarti terkait dengan pertemanan, dengan persahabatan, Islam tentu punya aturannya gitu. Nah, sekarang kita lihat ya bagaimana sih Islam itu mendudukkan urusan tentang pertemanan atau persahabatan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kepada kita semuanya betapa sahabat ini menduduki posisi penting dalam kehidupan kita, gitu ya. Bahwa Rasul itu memerintahkan kepada kita saat kita sedang safar, saat kita sedang bepergian, atau kemudian bahasa kerennya itu traveling, atau kemudian menjalani kehidupan ini, gitu ya, maka kita itu tidak bisa sendirian, dan agar Rasul itu memerintahkan agar tidak sendirian gitu, ya. Jadi hendaklah kita itu mencari teman perjalanan, teman mengarungi kehidupan, teman untuk berbagi di medan perjuangan, gitu ya. Nah, sebagaimana di hadis riwayat Bukhari, Rasulullah menegaskan bahwa seandainya orang-orang itu tahu bahaya sendirian, sebagaimana aku mengetahuinya, niscaya mereka enggan pergi sendirian malam-malam. Nah, ini diriwayatkan dari hadis riwayat Bukhari. Nah, dari hadis ini Rasulullah menegaskan atau memberikan isyarat bahwa celakalah bagi kita yang sendirian gitu. Karena Pak Rasul sangat mementingkan, sangat memberikan kedudukan gitu ya, yang sangat penting gitu ya, makna dari pertemanan ini atau persahabatan. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memanggil pengikut yang hidup bersama Rasulullah, gitu ya, orang-orang yang menjadi menyerahkan kehidupannya kepada Rasul atau bersama dengan Rasulullah. Rasul memberikan kepada mereka bukan murid, bukan fans atau follower gitu ya, tetapi Rasul memberikan gelar kepada mereka dengan gelar sahabat gitu. Nah, ada lagi kemudian di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengisyaratkan ya betapa berharganya sahabat bagi kehidupan Rasulullah, dan tentu ini menjadi keteladanan buat kita sebagai umatnya gitu ya. Nah, dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyampaikan, janganlah kalian mencaci sahabat-sahabatku. Demi Allah, seandainya kamu berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, sedekah itu tidak ada bandingannya dengan satu mud atau 2 genggam tangan, maupun setengah mudnya pemberian salah seorang dari sahabat-sahabatku. Nah, tentu ini berarti menggambarkan, memberikan isyarat ya bahwa Rasulullah itu memberikan keteladanan kepada kita betapa berharganya sahabat ini, gitu ya. Ibaratnya sahabat itu tadi lebih baik, lebih luar biasa dibanding dengan infak emas sebesar gunung Uhud. Artinya berarti seorang sahabat itu lebih dari harta, lebih dari nilai dunia apapun gitu ya. Nah, kenapa gitu ya, sahabat ini sangat penting dalam kehidupan Rasul, dan tentu ini menjadi keteladanan buat kita semuanya. Ternyata nanti di hari akhirat gitu ya, ketika manusia saat di dunia itu bersahabat, kemudian hidup bersama, dan bahkan ada yang meninggal bersama, atau kemudian menjalin persahabatan dengan sahabatnya, apakah itu sahabat layaknya Rasul dengan Abu Bakar, atau layaknya istri-istri Rasul, ya, Bunda Khadijah, Bunda Aisyah, dan istri-istri lainnya, gitu ya, bagi Rasulullah SAW, ternyata ketika di hari kebangkitan, gitu ya, atau di hari kiamat itu justru ketika ini kondisinya berkembalikan dengan kehidupan di dunia, yaitu mereka dibangkitkan dengan keadaan saling bermusuhan atau saling tuntut-menuntut gitu. Nah, ini digambarkan di Quran Surat Zukhruf ayat 67, yang artinya adalah hari itu para sahabat akan saling bermusuhan, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, perlu kita sadari, ibu-ibu dan akhwati sekalian, nah ternyata Rasul memandang bahwa sahabat itu sangat penting bagi kehidupan kita, dan ternyata sahabat yang seperti apa yang nanti akan memberikan syafaat kita di yaumil akhir gitu ya, tidak hanya ternyata sahabat itu bersenang-senang atau bersama, saling menyayangi, saling mencintai di
dunia, tapi kebalikan kondisinya di akhirat, yaitu saling menuntut, saling bermusuhan gitu. Nah, dikunci tadi di akhir gitu ya dari ayat Quran surat Zukhruf itu disampaikan kecuali sahabat yang posisinya adalah bertakwa. Artinya berarti menjalani kehidupan itu dengan memakai atau menggunakan atau melaksanakan aturan-aturan dari Allah dan meninggalkan larangannya. Nah, tentu ini menjadi perhatian buat kita semuanya, ya, ibu-ibu dan akhwati solihah sekalian. Sahabat itu penting bagi kehidupan kita, tapi ternyata sahabat yang seperti apa yang nanti akan menyelamatkan kita, yang akan tidak hanya di dunia saja, tetapi kemudian di akhirat, tentu ini perlu kita pilih-pilih gitu ya, ketika kita butuh seorang sahabat dan keinginan kita atau harapan kita adalah sahabat tersebut menjadi penyelamat kita di akhirat kelak, maka tentu ketika mencari sahabat ini pasti berpulang ya atau kembali kepada landasan Islam bagaimana mengatur pertemanan atau persahabatan. Tentu kita tidak bisa tidak gitu ya bahwa setiap apapun yang kita lakukan dalam hal ini termasuk kita melakukan hubungan pertemanan atau persahabatan, tentu niatnya harus ikhlas karena Allah semata, dan kemudian cara yang dilakukan ini mengikuti keteladanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, artinya berarti di dalam Islam ada gitu ya prinsip-prinsip ketika kita mau menjalin persahabatan atau pertemanan. Apakah teman sebagaimana Abu Bakar dengan Rasulullah atau layaknya istri-istri Nabi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa itu landasannya atau prinsip pertemanan dalam Islam? Kurang lebih ada 6 poin yang saya catat gitu ya. Yang pertama bahwa dikatakan bersahabat, dikatakan berteman, landasannya adalah karena akidah. Ya, jadi karena keimanan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, dan seterusnya. Nah, sebagaimana disebutkan di Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, bahwa sesungguhnya kaum mukmin itu adalah saudara. Jadi ini yang menjadi penegasan buat kita semuanya bahwa ketika kita mencari teman atau menjadi teman atau menjadi sahabat, maka landasan kita adalah keimanan, gitu ya, bahwa kita semuanya kaum mukmin itu adalah saudara, adalah sahabat. Yang kedua, bahwa dalam menjalin pertemanan atau persaudaraan atau persahabatan tidak ada diskriminasi. Jadi Islam ini menegaskan bahwa ya sesama kaum muslimin itu bersaudara, sesama mukmin itu bersaudara, tidak ada batasan apakah itu warna kulit, apakah itu latar belakang keluarga, atau apakah itu bentuk fisik, ataukah itu harta, ataukah itu dari bangsa mana saja gitu ya, tidak ada batasan karena sesungguhnya Allah tidak membatasi gitu ya, bahwa pertemanan itu ya landasannya adalah karena akidah siapapun gitu ya di antara kita. Yang kemudian yang ketiga, bahwa prinsip atau konsep pertemanan adalah bahwa tidak ada persahabatan di dalam Islam itu dengan non-Muslim. Sementara Islam membolehkan ketika kita bermuamalah dengan mereka. Jadi kalau kita mencari sahabat, kita mencari teman, maka harus dari kalangan Muslim, gitu ya. Yang ini menjadi jaminan gitu ya bagi kita untuk selamat tidak hanya di dunia tetapi di akhirat. Kemudian yang keempat, bahwa persaudaraan kaum muslim itu laksana satu tubuh. Jadi tidak menjadi bagian yang terpisah-pisah gitu ya. Jadi hari ini kita ada di Indonesia, kita juga bersaudara dengan sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina, yang ada di Suriah, yang ada di Rohingya, yang ada di Ukraina, ada di mana-mana di belahan dunia ini. Selama mereka itu memahami atau meyakini bahwa Islam adalah agama, maka ini menjadi saudara buat kita semuanya. Yang kelima, bahwa prinsip pertemanan adalah ta'awun atau saling tolong-menolong. Artinya tolong-menolong tentu dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Ya, tidak ada atau bukanlah sahabat itu ketika saling tolong-menolong, saling bantu-membantu dalam dosa dan permusuhan. Misalnya,
bahwa di antara kita kalau kemudian ada yang tidak disiplin atau ada yang melanggar akad, maka sahabat yang sesungguhnya atau sahabat yang sesuai dengan yang diteladankan oleh Rasul tidak akan membiarkan gitu ya saudaranya itu bergelimang dalam dosa atau kemaksiatan. Maka pasti bagaimana caranya akan tolong menolong, bantu membantu dalam kebaikan, dalam pelaksanaan kewajiban, dalam menjalani perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Bukan bersaudara atau bersahabat itu dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir yang keenam adalah bahwa prinsip pertemanan atau persaudaraan atau persahabatan dalam Islam adalah menjaga kehormatan, darah dan harta sesama kaum muslimin. Ya, artinya betul-betul bahwa tidak ada sekat, tidak ada pembatas di antara kita sesama selagi itu mukmin, maka kita semuanya bersaudara. Nah, ketika Allah menegaskan gitu ya, ketika sudah ada prinsip-prinsip pertemanan seperti itu, maka sesungguhnya anugerah terbesar ya, salah satu anugerah terbesar dalam kehidupan kita adalah ketika betul-betul Allah limpahkan kepada kita, Allah berikan kepada kita sahabat yang sesungguhnya, sebagaimana tadi sesuai dengan prinsip pertemanan atau persahabatan di dalam Islam. Nah, kalau kemudian kita baca hadis gitu ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan bahwa akan ada 7 golongan yang dinaungi di hari akhirat, di mana saat itu tidak ada naungan. Salah satu golongan dari 7 golongan itu adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah dan walaupun mereka tidak punya hubungan saudara, tetapi mereka bertemu dan berpisah karena Allah, saling menjaga karena Allah, saling bersahabat, saling bersaudara itu karena Allah. Nah, mudah-mudahan kita semuanya yang ada di sini, ibu-ibu dan akhwati sekalian, menjawab tema hari ini, engkaukah sahabatku? Nah, kalau kemudian kita menjadi sahabat atau kita mencari sahabat, kurang lebih 6 prinsip pertemanan itu setidaknya harus kemudian kita pahami bersama, gitu ya. Nah, kemudian saya sedikit singgung gitu ya, bisa jadi gitu ya selama ini apakah betul-betul nih misalnya kita saat ini sudah punya sahabat, kita sudah punya posisi sahabat itu misalnya suami atau benar-benar sahabat ya, sebagaimana sahabat yang ada dalam perjuangan, yang ada dalam jamaah, yang ada dalam barisan dakwah, terus kemudian kita mengklaim atau mengaku bahwa kita itu sudah menjadi sahabat yang baik. Nah, ini ada rambu-rambu gitu ya. Jangan-jangan kita itu hanya pengakuan atau hanya klaim saja gitu ya, klaim sepihak yang sepertinya kita itu menjadi sahabat yang baik buat suami kita atau sahabat yang baik buat teman-teman kita, buat rekan-rekan seperjuangan kita, tapi kenyataannya itu hanya pengakuan. Nah, ada kurang lebih 15 gitu ya rambu-rambu kalau dikatakan sahabat itu nggak akan begini kondisinya. Nah, apa itu? Gitu ya. Mari kita cek satu persatu dan kemudian kita juga muhasabah ke diri kita gitu ya, termasuk saya pribadi dalam hal ini. Yang pertama, jangan cuma ngaku sahabat kalau satu, kita tidak menjawab salam dari saudara kita. Nah, jadi kalau nanti ibu-ibu dan akhwati sekalian, yang pertama ini penting banget gitu ya, bahwa ketika mengucapkan salam itu sunnah. Tetapi kemudian ketika ada saudara kita yang mau WA kita, menchat kita gitu ya, ngechat ke kita atau kemudian benar-benar bertemu secara zahir kemudian mengucapkan salam, maka menjadi kewajiban bagi kita untuk merespon, yaitu dengan menjawab salamnya, gitu ya. Yang kedua, jangan ngaku jadi sahabat kalau ternyata yang kedua kita tidak ramah kepadanya, ya. Nah, jadi hari ini walaupun mungkin ya kita lahir dalam kondisi raut muka kita yang memang sudah kaku atau mungkin seperti halnya saya misal judes gitu ya, orang melihat pada kali pertama bertemu gitu ya, tetapi ternyata Allah memberikan rambu-rambu. Kalau kita bersahabat atau kita bersaudara dengan sahabat kita, dengan saudara kita, maka wajah kita harus biwajhin tolkin ya, dengan bermanis muka, senyum gitu, karena salah satu hal yang
sangat ringan buat kita semuanya gitu ya adalah ketika kita sedekahnya adalah dengan manis muka gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi pengingat buat saya gitu ya, ketika digariskan dengan wajah seperti ini ternyata ada yang bisa kita upayakan, yaitu ketika kita bertemu dengan saudara kita, berjumpa dengan saudara kita, maka sedekahkan. Sedekah yang paling ringan sekali ini adalah biwajhin talqin ya, dengan wajah yang berseri-seri. Kemudian yang ketiga, jangan ngaku jadi sahabat kalau ternyata yang ketiga kita tidak menjenguknya saat sahabat kita sakit. Ya, jadi ini menjadi pengingat juga buat kita semuanya. Mari kita cek satu persatu, gitu ya. Mungkin kalau dalam situasi pandemi kita mungkin secara tidak bisa secara langsung bertemu, tapi kita aware, gitu ya. Kita memperhatikan bahwa ada saudara-saudara kita ada yang sakit, gitu ya. Hubungilah, gitu ya. Di chat lah, gitu ya. Nah, termasuk ini juga menjadi motivasi ya buat saya, gitu. Dalam keadaan sakit maka jenguklah, gitu ya, dan doakan, gitu ya, supaya mendapat kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang kemudian yang keempat, jangan ngaku menjadi sahabat kalau ternyata kita tidak menolongnya saat keadaan susah. Nah, susah dalam hal ini tidak hanya seperti dalam keadaan sistem hari ini, gitu ya, di mana secara finansial kita memang semuanya dibuat susah. Jadi susahnya saudara kita itu tidak melulu pandangannya adalah susah secara finansial gitu. Kadang-kadang susah gitu ya. Susahnya apa? Susah menemukan solusi dalam persoalan kehidupan. Atau susah gitu ya menemukan peta kehidupan. Atau susah ketika melakukan atau menunaikan kewajiban gitu. Maka kewajiban bagi kita gitu adalah menolongnya, membantunya. Mungkin tidak hanya gitu ya sebatas materi, tidak sebatas harta ketika kesusahan terus kemudian menghutangi gitu ya. Tetapi ketika teman kita dalam keadaan sulit susah itu ya menemukan atau tidak punya ilmu untuk mengarungi kehidupan, maka sahabat yang sesungguhnya atau sahabat yang baik, sahabat yang sejati adalah sahabat yang saling mendukung, saling menasihati, saling memberikan memberitahu gitu ya bagaimana pandangan atau peta hidup yang seharusnya jalan. Itu lebih dari apapun gitu. Dan kemudian yang kelima, jangan ngaku sahabat jika tidak pernah menyapa. Nah, jadi mari ibu-ibu dan akhwati sekalian, termasuk mengingatkan saya pribadi, ketika kita mengaku menjadi sahabat orang tertentu, menjadi teman orang tertentu, ya termasuk suami kita gitu ya, yang bagi yang sudah menikah, maka bukan sahabat kalau kita tidak pernah saling menyapa, saling berkomunikasi, atau saling curhat atau ngobrol. Gitu. Jadi penting bagi kita ternyata bahwa menunjukkan kita sebagai sahabat adalah menyapa, menegur, gitu ya, menanyakan keadaannya, menanyakan kondisi kehidupannya. Bukan seperti hari ini gitu ya, kalau pertemanan kapitalis yang ditanyakan ketika bertemu atau kemudian saat nanti Lebaran ada reuni itu halal bihalal yang ditanyakan bagaimana rumahmu, bagaimana mobilmu, bagaimana kendaraanmu atau bagaimana kekayaanmu gitu ya. Nah, ini tidak seperti itu gitu ya. Tapi yang ditanyakan sebagaimana dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, bagaimana kabar keimananmu hari ini? Gitu. Nah, ini mudah-mudahan kita biasakan di kita, ibu-ibu dan akhwati sholihah sekalian. Nah, yang kemudian yang keenam, gitu ya, jangan ngaku sahabat kalau kita tidak tahu siapa sahabat kita itu. Jadi, jangan ngaku-ngaku sahabat kalau kita hanya ya tahu nama aja, tapi tidak tahu latar belakangnya, tidak tahu kesehariannya, tidak tahu dalam keadaan seperti apa sahabat kita. Artinya berarti kalau kita mau menjadi sahabat yang baik, sahabat yang sejati, tentu kita tahu setidaknya apa yang dipikirkan gitu, karena kita memiliki kesatuan pemikiran dan perasaan, sehingga tahu sepak terjangnya, ranah berpikirnya, dan apa yang mau dilakukan itu terbaca gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan jadi pengingat ya buat kita semuanya, kalau kita menjadi sahabat ya tahu siapa yang menjadi orang yang menjadi sahabat kita itu, tidak hanya sebatas lip service atau polesan saja tahunya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah jangan ngaku sahabat
kalau gitu ya kita lebih senang menjadi bosnya daripada pendampingnya. Gitu. Jadi kita ketika berteman itu mendominasi perintah-perintah atau ya bosi itu kan gitu ya, nunjuk-nunjuk atau apa namanya ya tadi memberikan perintah-perintah saja gitu. Nah ini tidak seperti itu gitu, karena sahabat yang baik itu adalah yang ada dalam keadaan apapun ya, berada di sisinya, baik dalam keadaan terpuruk atau dalam keadaan baiknya gitu. Nah, maka sahabat yang baik itu tidak akan kemudian bosi gitu ya, berlagak seperti bos gitu ya, atau apa namanya majikan gitu. Kemudian yang kedelapan, jangan ngaku sahabat jika kita tidak mendoakan. Gitu. Nah, sudahkah ini apalagi di bulan Ramadan kita semuanya ibu-ibu dan akhwati sholihah mendoakan satu persatu sahabat-sahabat kita, bayangkan wajahnya gitu ya, doakan selalu yang terbaik baginya, karena kita yakini bahwa ketika kita mendoakan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, maka doa terbaik itu akan berpulang atau kembali lagi kepada kita sendiri. Ya, nah ini momen terbaik ya buat kita ya ibu-ibu dan akhwati sekalian. Yang berikutnya, jangan ngaku sahabat kalau kita nggak mau disalahkan, padahal kita benar salah gitu. Jadi jangan baper sebenarnya kalau kita lagi bersahabat atau bersaudara gitu. Karena kalau memang sahabat yang sesungguhnya atau sahabat yang terbaik adalah yang akan menasihati saat kita salah atau membenahi, meluruskan ketika kita berbuat salah. Kemudian yang berikutnya, jangan ngaku sahabat kalau kita merusak kehormatannya gitu. Jadi di depan iya oke, manis muka, tapi di belakang menusuk gitu ya, menjelek-jelekan atau mengumbar aibnya. Nauzubillah tuh mana nauzubillah gitu ya. Nah, sahabat yang baik itu akan menyampaikan gitu ketika memang saudara kita berbuat maksiat atau salah, langsung diingatkan gitu ya. Tidak kemudian malah gerundel atau ngomongin di belakang atau mengumbar aibnya. Nauzubillah tuh mana nauzubillah, bukanlah gambaran sahabat sejati yang seperti itu. Kemudian jangan ngaku sahabat kalau kita tidak mau berkorban untuknya. Nah, jadi memang namanya bersaudara, bersahabat itu pasti nanti akan ada pengorbanan nih ya, gitu, baik dari sisi waktu ataupun apapun yang kita punya. Kemudian yang terakhir, gitu ya, jangan ngaku sahabat kalau kita tidak pernah menasehatinya dan kita sering melupakan kebaikan-kebaikan. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu dan akhwati sholihah sekalian, jangan berhenti untuk kemudian terus menasihati sahabat kita, saudara kita, dan selalu mengingat-ingat kebaikannya dan jangan melupakan kebaikan-kebaikannya walaupun tadi senyumannya, gitu ya. Karena inilah yang akan menjadi peluang kebaikan buat kita semuanya, gitu ya. Termasuk kepada suami kita, bagi yang sudah menikah ataupun benar-benar kepada sahabat kita. Selalu ingatlah kebaikannya, tutupilah aibnya dan nasihatilah, gitu ya. Ia dalam keadaan apapun, amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Mudah-mudahan saya pribadi, ibu-ibu, akhwati sholihah sekalian, terkategori tadi kita adalah sahabat sejati. Kalau kemudian tadi pertanyaannya, engkaukah sahabatku? Kita akan dengan lantang menjawab iya, dengan kita memenuhi kriteria-kriteria dan jangan hanya sebatas klaim atau pengakuan saja. Mudah-mudahan kita semuanya bersaudara, yang sebagaimana Umar bin Khattab ketika kita sudah punya saudara yang seperti tadi dicontohkan oleh Rasulullah dan diatur oleh Allah gitu ya, maka pegang erat-erat sahabat itu, jangan lepaskan. Nah, mudah-mudahan kita berdoa di momen Ramadan terbaik ini, kita semuanya adalah sahabat, jangan meninggalkan sahabat dalam keadaan apapun, dan selalu menjadi sahabat terbaik, menjadi sahabat taat yang tidak hanya di dunia tetapi menjadi syafaat di yaumil akhir yang akan bersama-sama menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Segala kebenaran itu datangnya dari Allah dan janganlah kita ragu untuk menerimanya, dan segala kesalahan itu datang dari saya pribadi. Saya mohon maaf apabila ada ucapan-ucapan yang tidak berkenan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.